Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kisah ini kita akan belajar tentang Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Apa yang terjadi dalam Fathu Makkah? Apa tujuan Fathu Makkah? Dan peristiwa-peristiwa penting apa yang ada di dalam kejadian Fathu Makkah? Nah, Fathu Makkah itu berarti pembukaan atau pembebasan kota Mekah, atau yang biasa kita kenal penaklukan kota Mekah. Penaklukan dari apa? Penaklukan dari orang-orang kaum Quraisy, yang mereka itu mayoritasnya adalah seorang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fathu Mekah pun terjadi ketika di bulan Zulqa'dah di tahun ke-6 Hijriyah, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ingin berumrah ke kota Mekah. Dan banyak bersama Nabi yang ikut untuk melakukan ibadah umrah, apalagi orang-orang muhajirin yang mereka itu sudah rindu kota asal mereka. Karena muhajirin itu orang-orang Mekah yang ikut berhijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi dan para sahabatnya dalam perjalanan menuju kota Mekah, dan belum sampainya beliau ke kota Mekah, terhentilah mereka di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Nah, siapa yang memberhentikan beliau? Yaitu sebagian orang-orang Quraisy. Mereka bertanya, "Mau apa engkau kesini, Muhammad?" Terus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kita kesini bukan mau nyerbu kalian. Kita tuh kesini bukan mau nyerang kalian. Kita kesini mau ibadah umroh. Itu saja. Kita tidak mau mengusik atau mengganggu kalian." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Quraisy pun tetap menolak kunjungan Nabi ke kota Mekah. Maka singkat cerita, begitu akhirnya Nabi Muhammad SAW dan perwakilan orang-orang Quraisy mengadakan perkumpulan atau perundingan, lebih tepatnya, yaitu merundingkan untuk apa? Untuk perdamaian, tanpa adanya tumpah darah di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy. Nah, yang diwakili oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya dan orang kafir Quraisy diwakili oleh pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh orang Quraisy yang berisi perjanjian tentang satu, genjatan senjata atau tidak adanya perang, tidak bolehnya membunuh, tidak bolehnya mengusik. Nah, diharamkannya darah. Jadi itu adalah perjanjian perdamaian. Nah, itu yang dirundingkan Nabi Muhammad dan orang Quraisy di perjanjian Hudaybiyah. Tapi suatu ketika kaum Quraisy pun melanggar perjanjiannya, yang dimana disepakati untuk tidak membunuh, untuk tidak mengganggu. Tapi kaum Quraisy membunuh kalangan sekutu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil tindakan untuk menyerang ke kota Mekah, yang diniatkan benar-benar untuk Fathu Makkah, untuk menaklukkan kota Mekah dari para kaum musyrikin. Dengan membawa berapa pasukan? Yaitu 10.000 pasukan. Bayangkan, 10.000 itu sebanyak apa? Banyak sekali, besar pasukannya. Dan ketika sampai di Mekah, singkat cerita, ketika sampai di Mekah, sudah menguasai Mekah, itu Nabi Muhammad bertemu dengan
kaum kafir Quraisy yang mereka pun sudah menyerah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada cerita yang unik di sini, yaitu ada seseorang bernama Ibnu Khatal. Dia adalah seorang yang menjadi buronan dan divonis halal darahnya, jadi boleh dibunuh. Kalau Nabi bilang halal darahnya, itu boleh dibunuh. Di bagian manapun di kota Mekah, kan kota Mekah itu termasuk tanah haram, tanah yang tidak boleh membunuh. Tapi kata Nabi SAW, bunuh Ibnu Khatal ini, dia halal darahnya untuk dibunuh di bagian manapun kota Mekah. Hal ini dikarenakan kenapa? Dikarenakan karena kasus pembunuhan yang dilakukannya kepada salah seorang budak. Jadi budak ini udah masuk Islam. Diketahui bahwa sebelumnya sudah masuk Islam. Ibnu Khatal pun sebelumnya sudah masuk Islam. Tadinya awalnya kafir. Ibnu Khatal ini orang kafir, terus masuk Islam. Kemudian budak yang dimilikinya pun masuk Islam. Jadi Ibnu Khatal dan budaknya dua-duanya masuk Islam. Namun ketika Ibnu Khatal kembali murtad itu keluar lagi, udah nggak Islam lagi, jadi orang kafir lagi, dan membunuh budaknya yang orang Islam tuh yang udah masuk Islam. Nah selanjutnya ia selalu menyebar teror, provokasi, dan ujaran kebencian kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bahkan ia sengaja mempekerjakan orang wanita yang diperintahkan untuk menyanyikan syair-syair, menyanyikan puisi-puisi dan yang lainnya, yang isinya itu adalah untuk mencaci maki dan menyebar kebencian kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tadi siapa orang yang Nabi perintahkan untuk bunuh? Yaitu adalah Ibnu Khatal, yang kata Nabi, bunuhlah dia, carilah dia kemanapun, dimanapun yang ada di kota Mekah ini, bunuhlah, halal darahnya, halal untuk dibunuh. Namanya adalah siapa? Ibnu Khatal. Itulah kisah sebabnya kenapa bisa terjadinya Fathu Makkah. Alhamdulillah, kita telah di penghujung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.